menyajikan sebuah potret kehidupan kemiskinan di balik sebuah nama yang penuh harapan. Kawasan yang paling miskin di Metro Manila, Filipina. Ya, kawasan ini dikenal dengan nama Happy Land. Meskipun namanya terdengar optimis dan ceria, kenyataannya Happy Land merupakan salah satu daerah kumuh yang terletak di Tondo, Filipina. Dikenal karena populasi yang tinggi dengan kondisi hidup yang sangat sulit dan memprihatinkan. Terdiri dari sekitar 12.000 manusia yang sebagian besar tinggal di jalanan atau kubu-kubu kecil. Nama daerah ini sangat ironis awalnya, karena daerah ini disebut dengan nama Happy Land, berasal dari kata dalam bahasa Visaya, memiliki arti sampah yang bau, menggambarkan lingkungan yang dipenuhi dengan tumpukan sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Meskipun kondisinya sangat sulit, dengan ruang sempit dan udara pengap yang mereka hirup, banyak orang-orang di sini tetap berusaha untuk mencari kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, daerah ini dikenal dengan nama Happy Land. Tondo, tempat di mana Happy Land berdiri, bukan hanya daerah terbesar di kawasan metropolitan, tetapi juga merupakan daerah kumuh terbesar dan terburuk di Manila. Menjadi rumah bagi sekitar 631.000 jiwa. Sebagian besar tinggal di antara tumpukan sampah di jalanan dan kubu kecil yang sangat kumuh. Manila memiliki populasi tunawisma tertinggi di dunia. Sekitar 35% penduduknya tinggal di kawasan kumuh. Selain itu, UNICEF mendeklarasikan Filipina sebagai epicentrum global eksploitasi anak di bawah umur. Bahkan, banyak orang tua yang gagal dan putus asa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga mereka terpaksa menjadi bagian kriminal hanya untuk mendapatkan uang. Di Filipina, lebih dari 95 anak meninggal setiap harinya. Hal itu dikarenakan kekurangan gizi. Selanjutnya, lebih dari 100.000 anak muda dan orang dewasa meninggal karena penyakit yang dapat dicegah. Happy Land memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi, di mana setiap sudutnya sesak dengan bangunan darurat yang berdekatan tanpa ventilasi yang memadai. Hanya memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti papan kayu, plastik, dan juga seng. Tidak jarang, kebakaran besar terjadi di kawasan ini, karena rumah-rumah di sini hanya terbuat dari bahan yang mudah terbakar, serta pemukiman yang sangat padat. Sebagian besar keluarga di Happy Land bahkan tidak memiliki sekat-sekat dalam rumahnya, sehingga mereka tidak memiliki ruang privasi. Rata-rata luas bangunan di sini hanya 9 meter persegi, dan itu pun harus dihuni sampai 10 orang di dalamnya. Hal ini membuat mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa, karena tempat tinggalnya bukan hanya sebagai tempat tidur, melainkan sebagai dapur dan tempat aktivitas lainnya. Hal ini diperparah dengan aroma yang tidak sedap dari aliran sungai yang tercemar, serta udara pengap yang harus mereka hirup setiap harinya. Keterbatasan ruang bukan satu-satunya masalah yang mereka hadapi. Akses toilet umum serta air bersih juga sangat sulit mereka dapatkan. Air bersih merupakan faktor terpenting yang menjadi sangat langka, karena hanya tersedia dengan jarak yang lumayan jauh dan sulitnya jalan yang harus mereka lalui. Tidak sedikit juga mereka yang menggunakan air sungai tercemar yang berbau menyengat, warnanya sudah hitam, dan mereka gunakan untuk mandi serta mencuci. Mereka tidak punya pilihan lain, karena mereka tidak mampu untuk membeli air bersih atau memasang pipa sendiri, sehingga seringkali menimbulkan masalah kesehatan pada kulit. Kenyamanan sangat sulit ditemukan di kawasan ini. Jalan-jalan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, dan sangat sedikit akses untuk sepeda motor ataupun mobil. Jalanan dipenuhi dengan sampah, bahkan tidak ada aspal karena tanah ditutupi oleh kantong-kantong plastik bekas, kemasan kosong, dan jenis sampah lain yang diinjak-injak atau ditumpuk di sisi jalan.
Satu lagi fakta yang memprihatinkan adalah terkadang karena pekerjaan dan makanan yang tidak selalu ada, penduduk setempat mencari sisa ayam atau daging dari tumpukan sampah. Mereka kumpulkan bekas makanan itu, kemudian dicuci serta direbus, dimasak kembali, dan kemudian dihidangkan untuk dimakan. Ironis memang, makanan ini disebut dengan nama pak-pak. Ya, makanan itu merupakan camilan yang dicari oleh penduduk setempat, bahkan dijual kembali kepada warga sekitar. Keadaan ini mengakibatkan datangnya berbagai penyakit. Bisa dibayangkan, begitu buruknya kawasan ini. Bahkan ribuan penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrim. Seringkali tidak mendapatkan akses ke air bersih, sanitasi yang memadai, atau layanan kesehatan dasar. Kepala keluarga tidak punya cukup uang untuk menyediakan makanan bagi anak-anak mereka. Pergi ke sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak tidak ada dalam daftar prioritas mereka. Akses ke pendidikan di Happy Land sangat terbatas. Banyak anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya sekolah, atau karena mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Hal ini menyebabkan anak-anak terjebak di daerah kumuh. Pasangan muda tidak memiliki akses terhadap pendidikan tentang kontrasepsi, yang menyebabkan mereka menjadi orang tua di usia dini, dan lingkaran setan ini tampaknya terus berulang selama bertahun-tahun. Mereka mendapatkan mata pencaharian dengan mencari barang-barang bekas yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, menjualnya ke toko-toko daur ulang di sekitar area tersebut. Meskipun kemiskinan terlihat jelas, warga Happy Land tetap tersenyum. Orang tua bermain catur di pinggir jalan, remaja berkumpul di sekitar meja biliar buatan mereka sendiri, serta anak-anak berlarian sambil tertawa dan juga bermain, tidak peduli dengan panas yang sangat menyengat. Seperti yang sudah diketahui, Happy Land adalah salah satu daerah kumuh paling terkenal di Filipina. Meskipun Happy Land jauh dari apa yang mungkin tersirat dari namanya. Kata Happy Land merupakan plesetan dari kata Hapilan, yang dimungkinkan dari percakapan bahasa Inggris yang terputus-putus antara penduduk setempat dan pengunjung yang berbahasa Inggris. Kata ini seolah untuk meredam istilah asli yang tidak enak didengar menjadi istilah yang lebih membahagiakan. Di tengah kabut asap pembakaran sampah dan tumpukan kotoran, orang-orang di sini menepati Happy Land dengan tidak tergoyahkan. Mereka menginginkan jalan keluar dari kondisi yang mengerikan ini, tetapi pada saat yang sama mereka tetap tersenyum berada di daerah kumuh ini. Itulah yang mampu mereka tanggung saat ini. Tempat ini bukan hanya sekedar kawasan kumuh, tetapi tempat perjuangan manusia dalam melawan keterbatasan ruang untuk sekedar bertahan hidup. Happy Land di Filipina adalah contoh dari ironi yang ada di balik nama sebuah kawasan. Seharusnya menggambarkan kebahagiaan dan kesejahteraan, namun justru menjadi tempat yang penuh dengan kesulitan hidup. Kawasan ini adalah simbol dari ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang masih banyak terjadi di negara berkembang seperti Filipina. Dan itulah ulasan seputar Happy Land, kawasan kumuh yang berada di kota metropolitan Filipina.